Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Nama saya Esther Astria Hartati, mahasiswa reguler 2, program studi S1 Manajemen, Universitas Mercu Buana Jakarta. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Islahul Ben, SEMM. Yang pertama, saya akan membahas tentang integritas dan korupsi, di mana perlunya integritas diri seorang pejabat publik dalam pencegahan tindakan korupsi. Apa yang dimaksud dengan integritas? Integritas berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti keseluruhan atau lengkap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah kualitas, sifat, atau keadaan yang menunjukkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan untuk memancarkan wibawa dan kejujuran. Secara garis besar, integritas berarti keutuhan, kesehatan, keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keluhuran. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, korupsi dapat diartikan sebagai busuk, palsu, suap, penyuapan, pemalsuan. Sedangkan dalam Kamus Hukum, makan korupsi adalah buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Bagaimana hubungan integritas dan korupsi? Mengapa integritas diri itu sangat diperlukan? Integritas dan korupsi merupakan dua hal yang bertolak belakang. Integritas didasari persamaan antara pikiran dan perbuatan sehingga tidak terjadi timpang tindih antara keinginan pribadi dan kebutuhan publik. Sedangkan korupsi merupakan sikap curang yang didasari adanya kesempatan dan tekanan dari pihak luar. Integritas memiliki ciri sikap, kepedulian, dan kesadaran penuh akan tanggung jawab. Sedangkan korupsi itu tidak peduli akan kepentingan publik dan negara. Sangat penting seorang pejabat publik memiliki integritas. Mengapa demikian? Karena integritas bagi seorang pemimpin merupakan alat yang sangat kuat untuk memimpin dan dapat meningkatkan kredibilitasnya di mata orang-orang yang dipimpinnya. Maka sangat penting apabila pejabat publik memiliki integritas untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat sistem dalam pemerintahan. Seorang pejabat yang berintegritas juga menjadi salah satu pencegahan terjadinya korupsi, karena menjadi pejabat publik sangat rentan terjebak dalam tindak korupsi. Untuk itu perlu menjaga integritas dengan menghindari konflik kepentingan seperti tidak menerima gratifikasi, penggunaan aset jabatan atau instansi. Pada materi yang kedua, saya akan membahas tentang korupsi dalam perspektif hukum. Indonesia memiliki dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi pedoman dan landasan dalam pencegahan dan penindakan. Salah satunya menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menjadi penggawa pemberantasan korupsi di tanah air. Dasar-dasar hukum ini adalah bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi. Dalam perjalanannya, berbagai perubahan undang-undang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini penindakan kasus korupsi. Menyadari tidak bisa bekerja sendirian, pemerintah melalui peraturan pemerintah juga mengajak peran serta masyarakat untuk mendeteksi dan melaporkan tindak pidana korupsi. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut
menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ke-30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa. Sebagai berikut, yang pertama, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Pada pembahasan yang ketiga, saya akan mengangkat pembahasan tentang pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting terwujudnya pemerintahan yang baik. Karena visi utama dalam penyelenggaraan pemerintah adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Namun kasus-kasus korupsi di Indonesia didominasi oleh korupsi di sektor publik, termasuk pelayanan publik di mana masyarakat berintegrasi langsung dengan pelaksana pelayanan publik. Pelayanan publik yang masih terkesan sulit dapat mengakibatkan maraknya praktek korupsi. Fenomena korupsi dalam layanan publik seringkali terjadi karena dua faktor utama, yaitu faktor-faktor eksternal dan internal birokrasi. Faktor eksternal muncul karena adanya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara cepat dalam berbagai urusan, seperti pengurusan perizinan, pengurusan akta, dan lain sebagainya. Faktor internal lebih menitikberatkan pada adanya fenomena bahwa rentang birokrasi yang panjang dengan sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum di birokrasi untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Pada pembahasan terakhir, saya akan mengangkat bagaimana peran mahasiswa dalam tindak korupsi. Mahasiswa memiliki peranan penting dalam mengurangi bahkan menghentikan tindak korupsi. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa-peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil menjadi motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut, kita mahasiswa tampil sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang kita miliki. Peran penting mahasiswa tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mahasiswa miliki, yaitu intelektualitas. Kita sebagai mahasiswa muda yang nantinya dan idealisme menjadi pemimpin masa depan, memiliki integritas, harus terus belajar membentuk pola pikir dan perilaku yang baik sehingga kita mampu menghapus korupsi dari negara kita, yaitu Indonesia. Saya percaya dengan kecerdasan dan integritas yang dimiliki oleh kita sebagai mahasiswa, kita dapat mencegah korupsi dan mengajak masyarakat dengan cara seminar dan diskusi. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga kita mampu menjadi agen perubahan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ben yang selalu mendorong kami sebagai mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang berintegritas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati.